Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya saat ini baik dari instansi pusat, instansi daerah telah mewanti-wanti terkait dengan rekrutmen honorer di tahun 2024 ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan saat ini banyak honorer yang masih belum mendaftar. Apakah mengetahui atau belum tahu nih? Dan Abah Channel juga sering mengatakan ayo daftar. Namun sebelum kita ke informasi yang penting sekali, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bondowoso hadir Mas, Situbondo hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita pada pemberitaan dari jpnn.com yang biasa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya pendaftaran P3K 2024 peringatan tegas dari BKN, honorer jangan cari alasan. Intinya tujuannya sama seperti yang saya sampaikan. Ayolah daftar semuanya. Kita coba bacakan dan perlu diperhatikan nih. Coba disimak, dengarkan bersama. Kalau misalnya Bapak Ibu semua lagi santai bisa menggunakan headset. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Beritanya ini Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024, yaitu tepatnya hari ini ketika saya membuat video ini. Ini merupakan Bapak Suharmen, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen. Kita bacakan informasinya, kita simak bersama-sama. jpnn.com, Jakarta. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan peringatan tegas ditunjukkan kepada para honorer yang masuk kriteria pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama. Siapa saja sih gelombang pertama? Seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu guru ataupun bidan yang diutamakan, tapi untuk Pemprov Jatim tidak ada ya untuk guru ya, untuk bidan ada beberapa itu. Kemudian yang kedua adalah XTHK2, yang ketiga adalah database BKN, non-ASN yang telah masuk di dalam database BKN. Diketahui pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama dibuka mulai 1 sampai dengan 20 Oktober tahun 2024, diperuntukkan bagi pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidikan 2023 XTHK2 dan tenaga non-ASN atau honorer yang telah masuk di dalam database BKN. Di masa pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama ini muncul beberapa keluhan dari beberapa honorer K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, contoh saja di Pemprov Jatim telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah formasi. Ingat, formasi misalnya hanya satu, daftar saja. Ingat, daftar saja. Karena di tahun ini akan dituntaskan semua honorer, entah itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Daftar saja. Nah, di sini juga dijelaskan nantinya. Kenapa Bapak Ibu semua kok bisa mencari alasan terus ketika sudah melewati di tahun 2024? Ingat, kategori itu hanya ada dua. Honorer tidak ada lagi, yaitu PNS dan P3K. Nah, P3K itu ada skema lagi, yaitu P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Ingat, daftar. Kita lanjutkan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen menyampaikan pernyataan terbaru yang sifatnya semacam peringatan. Sebelumnya, Suharmen mengatakan formasi P3K 2024 di pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan ataupun nakes. Suharmen mengatakan honorer K2 teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak Pemda yang telah membuka formasinya. Apabila ada honorer K2 yang tidak hanya fokus pada formasi dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah SKPD tempatnya mengabdi, maka kecil kemungkinan tidak kebagian formasi. Karena itu, Suharmen mengimbau para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu Pemda yang sama. Contoh saja Pemprov Jatim. Nah, itu kan ada skema-skema yang telah diatur. Contoh saja Dinas Pendidikan. Nah, Capdin 1 itu bisa melamar di Capdin yang lain. Sekolah A itu bisa melamar di sekolah B. Nah, namun di Pemprov Jatim itu kan ada skema yang di sekolah-sekolah bisa mendaftar di cabang dinas
Dengan semua jurusan, sangat mudah sekali saat ini. Rugi tidak mendaftar di tahun 2024 ini. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan sia-siakan kesempatan satu kali ini, Bapak Ibu semua. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan beritanya. Yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD lainnya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suarmen kepada JPNN Minggu 6 bulan 10. Contoh saja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dengan dinas apa di Kabupaten Bondowoso itu masih bisa, asalkan jangan lintas instansi. Seperti itu Bapak Ibu semua, lebih tepatnya seperti itu. Honorer tidak mendaftar P3K 2024 bakal dipecat. Peringatan keras nih. Suarmen pun menyampaikan bahwasannya pernyataan terbaru merespon keluhan para honorer yang mengaku tidak mendapatkan formasi. Suarmen mengatakan ex honorer K2 maupun tenaga non-ASN database BKN yang tidak ada formasi di dinas ataupun satuan perangkat kerja daerah SKPD tempatnya bekerja seharusnya berpikir bahwa tahun ini merupakan kesempatan terakhir diangkat menjadi ASN P3K. Ditegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada honorer K2 maupun non-ASN di dalam database BKN untuk segera diangkat. Formasi P3K 2024 diprioritaskan honorer. Kelulusan mereka juga tidak didasarkan pada passing grade, tetapi berdasarkan ranking terbaik. Honorer K2 juga mendapatkan prioritas pertama, kata Suarmen kepada JPNN Selasa tanggal 8 bulan 9. Para honorer yang masuk kategori pelamar prioritas, kata Suarmen, seharusnya melihat formasi yang tersedia di luar dinas tempatnya bekerja. Sebab, menurut Suarmen cukup banyak formasi dibuka di dinas yang jumlah honorer prioritasnya minim bahkan tidak ada. Jadi, seperti yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ingat kesempatan terakhir di tahun 2024 ini jangan disia-siakan ya. Coba honorer yang sudah mendaftar nih, komentar di bawah, atau kenapa Bapak Ibu semua sampai detik ini belum mendaftar. Coba berikan alasan. Ingat tanggal 20 terakhir, ditakutkan tidak ada lagi perpanjangan waktu. Nah, habis dah kita semua. Oleh sebab itu segera mendaftar sekarang. Siapkan dokumen-dokumennya. Mestinya hal tersebut menjadi kesempatan bagus untuk honorer prioritas, karena mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika mereka tidak mau mendaftar di dinas yang ada formasinya dan hanya sekedar mendaftar di SKPD tempat mengabdi padahal tidak ada formasinya yang sesuai, maka konsekuensinya bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Terlebih jika tidak mau mendaftar, maka bakal terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lah, ini loh. Kalau sudah PHK bagaimana nih? Ayolah segera daftar Bapak Ibu semua. Kalau mereka tidak mendaftar, ia akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi honorer per Januari 2025, tegas Suarmen. Ditegaskan juga bahwa pilihan itu sekarang di tangan masing-masing honorer. Kalau bersikukuh tidak mau mendaftar P3K 2024, ya silahkan saja. Pemerintah sudah memberikan kesempatan besar loh kepada para honorer ini. Dikatakan lagi bahwa honorer yang namanya tidak terdaftar sebagai peserta P3K 2024 otomatis akan diberhentikan. Mengenai munculnya aspirasi dari honorer melamar P3K 2024 lintas SKPD, tetapi minta dikembalikan lagi ke tempat kerja asal begitu dinyatakan lulus seleksi, Suarmen menjawab tegas tidak bisa. Alasannya, karena memang tidak ada aturan mengenai mekanisme seperti itu. Honorer yang lulus P3K akan ditempatkan di dinas instansi yang dilamarnya, bukan dikembalikan ke dinas asalnya, seperti itu. Tapi kita tunggu saja aturan di daerah, aturan mainnya seperti apa Bapak Ibu semua. Yang penting intinya saat ini adalah Bapak Ibu semua mendaftar. Itu intinya, mendaftar. Jadi kuncinya ya, kalau mau diangkat P3K 2024 penuh waktu maupun paruh waktu, honorer harus mendaftar P3K 2024. Mereka harus ikut seleksi, tegas Suarmen. Ikut seleksi. Pastikan ikut seleksi. Nah, jangan lupa Ibu semua silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya
Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan Bapak Ibu semua dalam mencari informasi. Ingat, jika ingin berkontribusi pulsa pada Abah channel ini, nomornya sudah ada di depan. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.